Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan, nama saya Anggit Purwonegoro. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Ya, di video kali ini saya ingin memaparkan, sedikit menjelaskan terkait kebijakan pembangunan yang ada di Indonesia ini. Kita tahu bahwa di tahun 2019 yang lalu pembangunan infrastruktur itu merupakan hal yang paling disoroti, karena di tahun 2019 pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi di periode yang pertama, pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang paling pokok, yang paling penting, seperti pembangunan jalan tol antara Jawa Sumatera, jalan tol Batang Semarang, kemudian jalan tol di daerah Kalimantan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pembangunan bandara, pembangunan proyek listrik, dan juga pembangunan gedung-gedung pendidikan lainnya. Lantas, dibalik semua kebijakan perencanaan pembangunan di atas mengenai pembangunan infrastruktur, ada suatu permasalahan. Permasalahan yaitu sebagian besar di pembangunan infrastruktur itu masih tidak memperhatikan kajian secara sosial dan ekonomi, sehingga dianggap berkesan kurang terencana dengan baik. Jadi, bila pembangunan infrastruktur yang baik itu harus memenuhi kajian teknis, tidak hanya kajian teknis sosial dan juga ekonomi, namun ada kajian-kajian yang lebih dari itu. Kita tahu bahwa dengan perencanaan yang baik merupakan suatu tolak ukur untuk infrastruktur tersebut dapat memiliki manfaat baik bagi masyarakat sekitar maupun bangsanya. Kita tahu bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan juga memperhitungkan sumber daya yang ada. Perencanaan itu sangatlah penting. Karena mengapa? Karena dengan sistem perencanaan pembangunan nasional itu sangat dapat menjamin agar pembangunan tersebut itu dapat berjalan secara efektif, efisien, dan juga terarah. Kemudian salah satu tujuan dari pembangunan sistem perencanaan pembangunan yaitu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan. Yang kedua, mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, pastinya pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Yang terakhir yaitu menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Di video kali ini saya ingin sedikit sedih terkait pembangunan di bidang pendidikan. Kita tahu bahwa di bulan November lalu, di tahun 2019, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung-gedung sekolah di bulan November kemarin banyak mengalami kendala, yaitu salah satunya mengapa sekolah-sekolah di salah satu di daerah Jawa Timur itu pada ambruk, padahal pembangunan tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Nah, salah satunya apakah pembangunan yang dilakukan di bidang pendidikan tersebut
melalui perencanaan atau tidak. Misal, kita lihat video berikut ini mengenai sekolah ambruk yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Atap gedung sekolah dasar di Pasuruan, Jawa Timur ini ambruk saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Iya, akibatnya saudara 2 orang meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka-luka. Saudara, dari rekaman video amatir terlihat proses evakuasi sejumlah siswa yang mengalami luka-luka. Sementara 2 korban meninggal terdiri dari seorang guru dan 1 orang siswa. Sebelumnya, saudara, atap gedung SD Negeri Gentong 1 di Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan ini ambruk pada pukul 8 Selasa pagi. Terdapat 4 atap ruang kelas yang dilaporkan ambruk. Ya, setelah melihat video tadi, lantas ada pertanyaan pastinya. Siapa yang harus disalahkan dalam kasus tersebut? Kita pastinya ada yang menyebutkan bahwa kontraktor itu yang salah, dan juga yang menyebutkan bidang perencanaannya itu juga salah. Menurut saya semuanya bisa salah, karena kita tahu bahwa perencanaan tersebut itu dibuat oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen, dibantu juga dengan dinas pendidikan. Jadi kedua lembaga tersebut, PPK dan juga dinas pendidikan juga berkoordinasi dengan kontraktor. Pastinya koordinasi tersebut mengenai tentang desain, kemudian harga borongan pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut berapa. Setelah deal, maka akan dimulai sebuah pembangunan infrastruktur seperti gedung pendidikan, sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya pastinya ada pengawasannya, yaitu pengawas internal. Nah, pengawas internal atau konsultan pengawas. Pengawas internal ini juga merupakan pengawas di bidang pembangunan ini. Nah, pengawas internal ini memiliki terdiri dari seorang ahli konstruksi. Pastinya dengan adanya ahli konstruksi membuat kontraktor kerjanya tidak asal-asalan. Tapi mengapa jika kita kaitkan di pembangunan di SD Negeri Gentong Pasuruan Jatim ini, masa hanya 3 tahun SD tersebut sudah roboh atau ambruk di musim penghujan. Nah, jadi kita belum bisa menyalahkan antara satu lembaga dan lain. Kita mungkin bisa mengintrospeksi bahwa semuanya bisa salah karena dengan tidak adanya koordinasi di antara masing-masing, mungkin pengawas tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal di pembangunan infrastruktur pendidikan, atau apakah PPK dan juga dinas pendidikan kurangnya merencanakan dengan baik, kita tidak tahu. Maka saran saya untuk dinas-dinas terkait, bekerjalah sesuai dengan amanah, sesuai tanggung jawab, karena kita tahu bahwa jika infrastruktur pendidikan di Indonesia ini maju, pastinya sumber daya manusianya pasti akan maju, dan dengan sumber daya manusia yang maju, insya Allah perekonomian, kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat. Jadi kita sebagai masyarakat harus sangat teliti dalam
meneliti terkait pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Apakah pembangunan tersebut itu dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak? Kalau tidak, kita bisa mengkritisinya atau memberi saran yang baik. Mungkin cukup sekian video kali ini membahas tentang kebijakan yang saya anggap itu kurang berencana sehingga mengakibatkan permasalahan yang sangat menyesal, yaitu seperti di atas infrastruktur pendidikan yang sangat tidak layak sampai sebegitunya bisa ambruk. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe and like dan komen di channel YouTube saya Anggit_26 Purwo. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.